Pernah nggak sih Anda merasa kalau potensi Anda itu sebenarnya jauh lebih besar dari yang dipakai sehari-hari? Kayak ada gigi 5 yang nggak pernah masuk gitu ya. Betul, seolah-olah ada cadangan energi yang terkunci entah di mana. Nah, hari ini kita akan coba cari kuncinya. Menarik. Kita akan bedah dua esai dari seorang pemikir legendaris, filsuf dan psikolog William James. Judulnya The Energies of Man dan The Gospel of Relaxation. Dua judul yang kayaknya bertentangan ya. Nah, itu dia. Misi kita sederhana, menggali gagasannya tentang cara mengakses cadangan kekuatan tersembunyi itu. Tapi, disinilah kejutannya. Ternyata kuncinya bukan cuma soal kerja lebih keras, tapi justru soal, yaitu, relaksasi. Sebuah paradoks yang menarik sekali. Kan? Oke, mari kita bongkar ini sama-sama. Dan yang luar biasa, James menulis ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi rasanya seperti ditulis untuk kita hari ini, di tengah kultur hustle dan burnout. Relevan banget ya? Banget. Dia mengamati kalau kebanyakan dari kita hidup jauh di dalam batas kemampuan kita. Dia pakai metafora yang bagus, seolah-olah api semangat kita itu apinya dikecilkan dan ventilasinya ditutup. Pertanyaan besarnya yang masih sangat relevan untuk Anda adalah, apa sih yang menahan kita dan gimana cara menerobosnya? Oke, mari kita mulai dari sesuatu yang mungkin kita semua pernah alami. James membahas tentang bagaimana kita seringkali berhenti di lapisan kelelahan pertama. Oh iya, Tahu kan, perasaan jam 4 sore di kantor, atau setelah 20 menit di treadmill, saat otak dan badan kita serempak bilang, udah cukup. Kita biasanya nurut aja. betul. Kita menganggap sinyal lelah pertama itu sebagai batas akhir. Padahal menurut James, itu baru pemanasan. Baru pemanasan ya? Iya, disinilah dia memperkenalkan fenomena yang disebut angin kedua atau second wind. Anda mungkin pernah merasakannya saat olahraga atau dikejar deadline. Pernah. Awalnya lelah sekali, rasanya mau menyerah. Tapi karena terpaksa terus lanjut, kelelahan itu malah memburuk sampai titik kritis. Lalu, boom, tiba-tiba hilang. Anda justru merasa lebih segar dan bertenaga dari sebelumnya. Rasanya seperti menembus sebuah dinding ya? Apa yang sebenarnya terjadi di situ menurut James? Teorinya adalah kita baru saja berhasil mengakses tingkat energi yang baru. Tingkat energi yang tadinya tersembunyi di balik penghalang kelelahan psikologis itu. Oh, jadi itu cuma penghalang psikologis? Sebagian besar iya. Dia punya analogi yang kuat. Bayangkan cadangan energi kita itu seperti lapisan-lapisan bahan bakar di dalam diri. Sehari-hari, kita cuma membakar lapisan paling atas yang paling mudah terbakar. Oke. Nah, untuk sampai ke lapisan yang lebih dalam dan lebih kaya energi, kita harus mendorong melewati lapisan abu kelelahan pertama itu. Jadi, kita sebenarnya jauh lebih tangguh dari yang kita kira. Jauh lebih tangguh. Dia bahkan membandingkannya dengan keseimbangan nutrisi. Tubuh kita bisa beradaptasi untuk hidup dengan porsi makan yang sangat berbeda kan? Iya, betul. Begitu pula dengan energi. Kita bisa mencapai keseimbangan efisiensi pada level kerja yang jauh lebih tinggi tanpa harus hancur. Ini bukan cuma teori. Ada buktinya. Ada. Dia mengutip sebuah studi oleh Profesor Patrick Guinness di masanya, di mana mahasiswa diminta begadang selama 4 hari penuh. 4 hari? Wow! Iya, gila kan hasilnya? Untuk pulih total, mereka hanya butuh tidur sepertiga lebih lama dari biasanya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kapasitas adaptasi dan pemulihan kita. Oke, jadi kita punya cadangan energi rahasia ini, tapi rasanya terkunci rapat. Apakah James memberikan semacam kunci untuk membukanya dalam kehidupan sehari-hari selain harus menunggu ada bencana atau deadline gila? Tentu, dia mengidentifikasi beberapa pemicu utamanya. Pemicu pertama adalah yang paling dramatis, rangsangan emosional yang luar biasa. Yang ekstrim-ekstrim gitu ya? Betul. Contoh yang dia berikan benar-benar ekstrim untuk menunjukkan betapa kuatnya efek ini. Ada kisah Kolonel Brad Smith saat pengepungan Delhi di tahun 1857. Saya baca bagian ini dan kondisinya benar-benar mengerikan. Mengerikan. Dia menderita penyakit kudis, sendinya goyah, kakinya menghitam karena luka parah. Secara medis, dia seharusnya terbaring tak berdaya. Harusnya sudah menyerah ya? Harusnya, tapi dia adalah kepala insinyur dan tugasnya sangat krusial. Jadi dia terus bekerja, bahkan sambil menenggak brandy dalam jumlah besar, hanya untuk menahan sakit. Wah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata gairah. Gairah terhadap tugasnya begitu besar, sehingga seolah-olah membanjiri semua sinyal rasa sakit dan kelelahan dari tubuhnya.
Ini bukti nyata bagaimana pikiran bisa mengesampingkan materi. Contoh ekstrem lainnya yang dia sebutkan adalah ledakan tambang di Courrières, Prancis. Oh ya, yang itu juga luar biasa. Setelah 20 hari terperangkap dalam kegelapan total, tim penyelamat menemukan sekelompok penambang yang selamat. Ternyata, seorang penambang bernama Nemi mengambil alih komando, memimpin 13 orang lainnya, dan pada dasarnya membawa mereka semua keluar hidup-hidup. Dalam situasi putus asa total, dia menemukan sumber kekuatan yang mungkin tidak pernah dia tahu dia miliki. Tepat. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa situasi hidup atau mati, cinta yang besar, atau rasa tanggung jawab yang mendalam bisa mendobrak bendungan kelelahan yang biasa kita alami. Tapi kan, ini situasi yang luar biasa dramatis. Kita nggak bisa hidup dalam mode pengepungan Delhi setiap hari hanya untuk menyelesaikan tumpukan email. Pasti ada cara lain yang lebih normal, kan? Nah, ini pertanyaan yang bagus, dan James punya jawabannya. Pemicu kedua jauh lebih halus, tapi bisa sama kuatnya. Ide. Ide. Maksudnya gimana? Menurut James, sebuah ide bisa bertindak sebagai agen dinamogenik atau pemicu energi. Kata-kata abstrak seperti tanah air, kebenaran, kebebasan bisa membuat orang melakukan hal-hal heroik. Oke, paham. Harus semegah itu. Janji yang dibuat untuk orang yang dicintai bisa memberikan kekuatan luar biasa. Jadi, idenya adalah menanamkan makna yang lebih besar pada apa yang kita lakukan. Tepat. James memberikan contoh unik dari seorang bangsawan Jerman, Pangeran Puekler Muskau. Setiap kali dia menghadapi tugas yang sulit atau membosankan, dia akan memberikan kata kehormatan kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menyelesaikannya. Menarik sekali. Dengan membingkai tugas itu sebagai janji yang tak boleh dilanggar, sebuah ide tentang kehormatan, dia seolah-olah menciptakan energi dari ketiadaan. Ini adalah bentuk komitmen device yang sangat personal. Itu menarik. Jadi, kita bisa meretas motivasi kita dengan ide. Lalu, ada pemicu ketiga yang mungkin paling bisa kita kendalikan secara langsung. Kekuatan tekad dan disiplin. Nah, ini dia. Sudah diambang mabuk, botol whisky sudah di tangan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang klik di dalam dirinya. Dia lari keluar dan menghancurkan botol itu. Satu tindakan tunggal ya. Ya, dan kata James, satu tindakan tegas itu memberinya kekuatan selama berbulan-bulan, seolah dia berhasil naik ke level energi yang baru. Dan ini bukan cuma soal satu momen heroik. Ini bisa dilatih secara sistematis. James menunjuk pada disiplin asketis seperti sistem yoga di Hindustan. Oh, dia membahas yoga juga. Iya, dia berbagi kisah personal tentang seorang temannya dari Eropa yang menderita depresi berat, kondisi mental yang sangat mengancam. Melalui latihan yoga yang intens, puasa, latihan pernapasan, konsentrasi, temannya itu berhasil membangunkan lapisan kehendak yang lebih dalam. Wow. Dan secara efektif menyembuhkan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kemauan bukanlah sesuatu yang statis. Ia bisa dilatih dan diperdalam seperti otot. Oke, jadi kita sudah punya 3 kunci, emosi yang membara, ide-ide besar yang memberi makna, dan disiplin baja. Semuanya terdengar sangat Intens. butuh usaha keras. Betul. Dan disinilah James membalikan semua ekspektasi kita, kan? Ini bagian yang paling mengejutkan dari tulisannya. Benar sekali, setelah meyakinkan kita bahwa kita butuh gairah dan disiplin, dia tiba-tiba berbelok tajam dan bilang, tunggu dulu, ketegangan itu justru musuh kalian. Loh, kok gitu? Disinilah kita masuk ke esai keduanya, ajaran relaksasi. Untuk memahaminya, kita perlu tahu sedikit tentang teorinya yang revolusioner pada masanya, teori emosi Lange James. Yang intinya membalik logika umum kita tentang perasaan, kan? Tepat. Logika umum mengatakan, kita melihat beruang, kita merasa takut, lalu kita lari. Masuk akal? James bilang, urutannya terbalik. Kita melihat beruang, tubuh kita secara refleks bereaksi, jantung berdebar, otot menegang, kita lari. Dan karena kita merasakan perubahan fisik itu, kita kemudian menamainya rasa takut. Jadi, kita nggak lari karena takut. Kita merasa takut karena kita lari. Kita tidak menangis karena sedih. Kita merasa sedih karena kita menangis. Tindakan fisik datang lebih dulu dan memicu perasaan. Kedengarannya aneh. Tapi kalau dipikir-pikir, implikasi praktisnya untuk Anda sangat besar. Besar sekali. Ini berarti, dengan secara sadar mengatur tindakan fisik kita, yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita bisa secara tidak langsung mengatur perasaan kita. Persis. Mau merasa ceria, jangan cuma duduk diam menunggu perasaan itu datang.
Kata James, duduklah dengan postur ceria, lihat sekeliling dengan ekspresi ceria, bertindaklah seolah-olah keceriaan itu sudah ada. Bagian luar akan menipu bagian dalam untuk ikut serta. Dan James menggunakan ide ini untuk mengkritik budaya Amerika di zamannya, sebuah kritik yang mungkin terasa lebih relevan lagi hari ini. Wah, apa kritiknya? Dia mengutip seorang dokter dari Skotlandia, Dr. Clouston, yang mengamati bahwa orang Amerika memakai terlalu banyak ekspresi di wajah mereka. Wajah mereka selalu tegang, selalu menunjukkan usaha. Hustle culture dari zaman dulu ya ternyata? Bisa dibilang begitu. Dr. Clouston membandingkannya dengan pasukan yang semua cadangan energinya sudah dikerahkan di garis depan. Sebaliknya, wajah orang Inggris yang cenderung lebih datar dan tenang, menurutnya, justru menandakan adanya cadangan kekuatan yang disimpan. Jadi, kualitas yang disebut James sebagai petir dalam botol ini, ketegangan dan kegelisahan yang konstan, bukanlah tanda kekuatan, tapi justru pemborosan energi. Tepat. Dan menurut dia, ini bukan karena iklim atau beban kerja yang berat. Bukan. Ini murni kebiasaan buruk yang kita pelajari dari meniru orang lain. Kita melihat orang lain bertindak tegang dan terburu-buru, kita pikir itu artinya produktif. Lalu kita menirunya sampai jadi kebiasaan. Waduh, kena banget. Persis. Dan inilah intinya. Ketegangan itu sangat tidak efisien. James menyatakan dengan tegas bahwa pekerja yang santai dan mudah, yang tidak terburu-buru adalah pekerja yang paling efisien. Bukan yang paling sibuk ya? Bukan. Ketegangan, kecemasan, dan ketergesa-gesaan itu seperti rem yang kita injak sambil menekan gas. Hanya membuang-buang bahan bakar. Lalu, apa solusinya menurut dia? Kalau ini kebiasaan sosial, bagaimana cara mengubahnya? Solusinya dimulai dari level individu. Kita harus mengubah apa yang kita kagumi. Berhenti mengagumi peker dalam botol, si paling sibuk yang selalu terlihat stres. Mulailah mengagumi ketenangan, harmoni, dan kemudahan dalam bekerja. Dan cara terbaik untuk memulainya adalah dengan mencontohkannya sendiri dalam hidup Anda. Menjadi teladan ketenangan di tengah badai. Ini membawa kita ke konsep terakhirnya yang paling dalam ya, tentang bahaya kesadaran diri yang berlebihan. Betul, ada sebuah hukum psikologis yang fundamental di sini. Perasaan yang kuat tentang diri sendiri, entah itu kecemasan tentang performa kita, kekhawatiran tentang hasilnya, atau bahkan kegembiraan yang berlebihan, cenderung menghentikan aliran bebas ide dan tindakan. Jadi terlalu memikirkan diri sendiri itu malah bikin macet. Tepat, kesadaran diri yang berlebihan itu, ironisnya, membuat mesin mental kita macet. Contohnya sangat jelas dan relevan. Pasien melankolis misalnya, pikirannya begitu terpaku pada penderitaannya sendiri, sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Atau contoh yang lebih umum, yang mungkin pernah Anda alami. Mahasiswa yang gugup saat ujian. Nah, itu dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terlalu memikirkan kemungkinan gagal, terlalu sadar akan betapa pentingnya momen itu. Disinilah James memberikan saran yang sangat radikal. Sangat radikal dan mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Sarannya adalah, sehari sebelum ujian atau presentasi penting, buang buku Anda, tutup laptop Anda. Serius? Serius. Katakan pada diri sendiri dengan sungguh-sungguh, saya tidak peduli apakah saya berhasil atau tidak. Dan Anda harus benar-benar merasakannya. Lalu pergilah bermain, lakukan sesuatu yang menyenangkan.
Tepat. Kesadaran diri yang berlebihan itu ironisnya membuat mesin mental kita macet. Contohnya sangat jelas dan relevan. Pasien melankolis misalnya, pikirannya begitu terpaku pada penderitaannya sendiri sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Atau contoh yang lebih umum, yang mungkin pernah Anda alami. Mahasiswa yang gugup saat ujian. Nah, itu dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terlalu memikirkan kemungkinan gagal, terlalu sadar akan betapa pentingnya momen itu. Disinilah James memberikan saran yang sangat radikal. Sangat radikal dan mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Sarannya adalah, sehari sebelum ujian atau presentasi penting, buang buku Anda, tutup laptop Anda, Serius? serius. Katakan pada diri sendiri dengan sungguh-sungguh, saya tidak peduli apakah saya berhasil atau tidak. Dan Anda harus benar-benar merasakannya. Lalu pergilah bermain, lakukan sesuatu yang menyenangkan.
Tepat. Kesadaran diri yang berlebihan itu ironisnya membuat mesin mental kita macet. Contohnya sangat jelas dan relevan. Pasien melankolis misalnya, pikirannya begitu terpaku pada penderitaannya sendiri sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Atau contoh yang lebih umum, yang mungkin pernah Anda alami. Mahasiswa yang gugup saat ujian. Nah, itu dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terlalu memikirkan kemungkinan gagal, terlalu sadar akan betapa pentingnya momen itu. Disinilah James memberikan saran yang sangat radikal. Sangat radikal dan mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Sarannya adalah, sehari sebelum ujian atau presentasi penting, buang buku Anda, tutup laptop Anda. Serius? Serius. Katakan pada diri sendiri dengan sungguh-sungguh, saya tidak peduli apakah saya berhasil atau tidak. Dan Anda harus benar-benar merasakannya. Lalu pergilah bermain, lakukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa itu bisa berhasil? Bukankah itu seperti pasrah? Ini bukan pasrah, tapi pelepasan. Idenya bukan untuk tidak belajar. Anda sudah melakukan persiapan. Tapi di saat-saat terakhir, cengkraman ego dan kekhawatiran akan hasil justru menjadi penghalang terbesar. Oh, jadi itu yang bikin kita ngeblank ya? Bisa jadi. Dengan melepaskan cengkraman itu, Anda membiarkan semua pengetahuan yang sudah Anda tanamkan mengalir dengan bebas tanpa dihalangi oleh diri Anda yang cemas. Anda membiarkan mesinnya bekerja sendiri. Jadi, kalau kita rangkum, ada dua gagasan besar dari James yang sekilas tampak bertentangan. Pertama, kita punya cadangan energi yang luar biasa besar, yang bisa diakses lewat dorongan emosi, ide besar, dan kemauan keras. Kita harus berani mendorong diri melewati batas nyaman. Betul. Dan gagasan kedua? Yang menjadi penyeimbangnya. Kunci efektivitas sejati dalam kehidupan sehari-hari bukanlah ketegangan dan usaha mati-matian, melainkan kemampuan paradoksal untuk rileks, melepaskan keterikatan pada hasil, dan membiarkan kemampuan kita bekerja tanpa gangguan dari ego yang cemas. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang usaha dan istirahat. Tepat sekali. Ini kerangka kerja yang sangat kuat untuk Anda. Ini seperti memberi izin, bukan hanya untuk mendorong diri lebih keras dari yang Anda kira, tapi juga, yang tak kalah penting, izin untuk secara sadar berlatih melepaskan. Melepaskan ketegangan yang tidak perlu agar versi terbaik dari diri Anda bisa muncul. Pada akhirnya, James meminta kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan usaha. Maksudnya gimana? Kita sering salah kaprah berpikir bahwa lebih banyak khawatir dan lebih banyak ketegangan, berarti kita lebih peduli dan hasilnya akan lebih baik. James menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Ketenangan adalah landasan dari performa puncak. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir dari James yang sangat provokatif untuk direnungkan. Ini bagian yang paling zen mungkin ya. Betul, dia memperingatkan agar kita tidak menjadi sangat bersemangat untuk rileks. Itu kontradiktif dan tidak akan berhasil. Mencoba dengan keras untuk santai adalah bentuk ketegangan itu sendiri. Caranya secara paradoksal adalah dengan benar-benar tidak peduli apakah Anda berhasil rileks atau tidak. Lepaskan bahkan keinginan untuk rileks itu sendiri. Jadi jangan dicari-cari. Jangan. Lalu mungkin saja, di tengah ketidakpedulian itu, Anda tiba-tiba menyadari bahwa Anda sudah melakukannya. Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, bagaimana Anda bisa mencoba untuk tidak mencoba?